Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Suaranya agak kecil kayaknya. Halo Ustaz. Ya, gimana sekarang caranya betul masih sama caranya. Masih kecil Ustaz ya? Sekarang tes masih sama Ya. gitu juga. Alhamdulillah sudah lebih keras Ustaz. Baik, izin mulai Ustaz ya. Ya, sama masih kecil juga, sama Gimana Ustaz? aja. Suaranya Lebih masih kecil juga. lebih keras. Ya, Ya, baik. izin mulai Ustaz ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita yang insya Allah mengangkat tema solusi terlanjur kredit di lembaga ribawi. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Ervan Doni Tarmizi Hafizahullah, yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, dan bekerja sama dengan Yayasan Yurbi Sodakot, Lembaga Pengelolaan dan Perhitungan Zakat yang Amanah, serta profesional dengan Dewan Pembina Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah, dan Ketua Yayasan yaitu guru kita pada kajian malam ini, yaitu Ustadz Ervan Doni Tarmizi Hafizahullah sendiri. Insya Allah pembahasan yang akan disampaikan pada malam hari ini terkait solusi tertelanjur kredit di lembaga ribawi. Mungkin di antara kita ada yang terlanjur kredit di lembaga ribawi. Atau mungkin di antara kita ada yang di sekitarnya terlanjur atau bahkan nauzubillah min dzalik terjerat kredit di lembaga ribawi. Kita semua tahu realita lembaga ribawi hanya memberikan pinjaman uang kepada nasabah, kemudian nasabah mengembalikan uang pinjaman tersebut secara kredit dengan nilai yang lebih besar. Padahal Allah Ta'ala telah melarang untuk melakukan transaksi riba. Lantas, bagaimanakah solusinya? Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadol kepada Ustadz Ervan Doni untuk menyampaikan pemaparannya Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam kajian fikih muamalah. Dalam kajian kali ini kita bahas bagaimana solusi ketika terlanjur dalam melakukan ribawi. Apa yang mesti kita lakukan? Maka yang pertama, bahwa kita harus mengetahui eh, riba merupakan di antara dosa yang paling besar di dalam Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk segera kalau sudah terlanjur untuk melakukan riba ini, terlanjur melakukan riba tersebut, segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya adalah taubat kepada Allah. Bagaimana
yang harus diketahui seorang muslim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba. Perintah Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk ketika terlanjur telah melakukan riba, untuk berhenti dari melakukan riba tersebut. Juga firman yang lain, Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang sudah terlanjur melakukan riba dan telah sampai kepadanya, para yang jelas, Suaranya agak kurang jelas, Tad ya. sekarang bagaimana? Sama aja. Jadi Eh, jelas Lebih baik, tapi masih belum kayaknya Ustaz. apa ini ya? Tes, tes. Makin kecil suaranya. Masih kurang, Ustaz. Kurang. Tes, tes, sama aja. Masih Nah, kurang ini Alhamdulillah ini lebih jelas, Tad. lebih jelas. Iya, ya, Ya, apa Ustaz ya? jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk segera berhenti, ya, mengatakan faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha. Barang siapa sudah sampai peringatan Allah maka berhentilah. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Maka yang berlalu berlalulah. Artinya Allah, maka di tangan Allah urusannya. Dan kita eh, harus optimis bahwa Allah pasti akan menerima taubat kita. Juga riba ini merupakan dosa yang besar berdasarkan hadis Nabi yang mana Nabi mengatakan ijtanibus saba al-mubiqat, jauhilah 7 hal yang menghancurkan. Di antaranya yaitu memakan riba. Dan juga hadis yang lain Nabi mengatakan la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa hum sawa. Allah melaknat pemakan riba dan yang beri riba, penulis riba dan saksi riba, mereka semuanya sama dilaknat. Kemudian eh, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zahara fi riba, ma zahara fi qaumin ar-riba wa zina illa ahallu bi anfusihim iqabullah." Dan apabila pada suatu kaum sudah muncul riba dan zina, maka mereka menghalalkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya sebagai landasan bagi kita untuk segera bertobat ketika sudah terlanjur melakukan hal yang merupakan dosa besar dalam Islam, untuk bertobat kepada Allah. Dan kita akan lihat bagaimana ayat-ayat dari Al-Quran yang menjelaskan Allah pasti menerima taubat kita. Di antaranya surah An-Nisa ayat 110, Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi dirinya, kemudian meminta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dan Maha Menyayangi. Dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a."
innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga dalam hadis qudsi Nabi SAW menyampaikan firman Allah Ta'ala, Qala Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau selama berdoa dan berharap ampunanku, maka aku pasti akan mengampuni dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, law balagat zunubuka anana samai, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, walaupun dosa yang kalian lakukan sepenuh langit, ya pasti kalau kalian minta ampun pasti aku ampuni dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qarabiya magfiratan. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau apabila mendatangiku dengan kesalahan atau dosa penuh sepenuh bumi, dan engkau wafat menemuiku dan tidak mensekutukan aku, tidak melakukan syirikan, maka aku akan mengampuni sepenuh dengan bumi itu juga. Nah, ini menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat. Selagi kita masih hidup, maka hendaklah segera bertobat kepada Allah. Ya, maka untuk bertobat ini, setelah kita tahu bagaimana ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah mau menerima taubat, maka perlu kita melakukan syarat-syarat agar taubat tersebut menjadi taubat yang nasuha. Maka di antaranya yang dijelaskan para ulama, taubat tersebut agar diterima oleh Allah Ta'ala harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama dalam bertobat dari melakukan riba ini yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita menyesali sudah melakukan perbuatan dosa besar dalam Islam. Maka kemudian al-iqla' anidz dzambi, ya, meninggalkan dosa riba tersebut. Nah, dalam masalah meninggalkan dosa riba tersebut, berarti solusinya memang harus kita melunasinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan aturan kepada kita dalam taubat dalam masalah riba ini, yaitu falakum ru'usu amwalikum wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, maka kalian hanya berhak yaitu pokok hutang itu saja. Maka yang kita bayarkan ya kepada bank tersebut hanya pokoknya saja. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, misalkan adanya ancaman-ancaman, maka Allah semoga mengampuni kita untuk membayar bunganya tersebut. Kenapa? Karena ketika itu terpaksa, ya berarti harus melunasinya dan memang terpaksa harus dengan bunganya, maka semoga Allah mengampuni berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Faman iturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih." Barang siapa yang terpaksa dan dia tidak ingin melakukannya, maka dia tidak berdosa. Kemudian yang ketiga syaratnya yaitu menyesali, ya, setelah membayar hutangnya dan menyesali. Yang keempat yaitu berkeinginan untuk tidak kembali melakukan riba tersebut. Nah, inilah ya hal-hal yang
kita lakukan ketika sudah terlanjur. Kemudian bagaimana seandainya kita belum bisa untuk melunasinya? Maka tadi ya di antara syaratnya harus meninggalkan, yaitu melunasinya, pokok utang tersebut tanpa bunganya. Maka bagaimana seandainya memang kita tidak memiliki aset ya untuk dijual melunasinya? Maka kalau memang kita tidak memiliki aset untuk melunasi segera ya, maka memohonlah kepada Allah dan eh, berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita dan menyesali perbuatan kita tersebut. Dan para ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena eh, kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Maka bisa di antara kebaikan yang kita lakukan yaitu melakukan sholat berjamaah di masjid, ya, dan rutin, dan menuntut ilmu terus, dan selalu berdoa kepada Allah. Dan semoga Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa yang belum bisa kita untuk segera untuk meninggalkannya. Nah, itulah ya yang solusi yang kita lakukan ketika terlanjur sudah melakukan dosa riba. Allah Ta'ala, semoga ini sebetulnya sudah kita ketahui semuanya ya. Dan semoga ini kembali mengingatkan kita tentang bahayanya riba dan bagaimana dalam Islam segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun solusi-solusi lainnya akan kita diskusikan lebih mendalam apakah itu dibolehkan atau tidak. Allah taala alam. Ya. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya Ustadz. Baik, bagi Bapak Ibu, saat ini kita membuka untuk diskusi dan tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk raise hand atau chat. Dan untuk pertanyaan, bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya. Jadi tidak harus tema ini ya, bisa yang lainnya. Dan sebelum sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asalnya dari mana. Lalu yang kedua adalah yang kita prioritaskan adalah yang raise hand, baru setelah itu yang bertanya di kolom chat. Dan juga untuk pertanyaannya bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas terlebih dahulu. Kemudian jika ingin bertanya kembali, bisa raise hand atau chat di selanjutnya ya. Lalu yang terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut, karena supaya menjaga adab. Baik, Bapak Ibu dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Mungkin yang pertama dari Ibu Hasanah ya. Silakan Bu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan atas kesempatannya. Semoga Ustadz dan tim selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin saya mau menanyakan di luar dari topik hari ini. Saya ingin menanyakan mengenai hukum bekerja di suatu perusahaan. Jadi begini Ustadz, saat ini saya mendapat pekerjaan sebagai tim internal control di perusahaan baru yang bergerak di bidang IT. Nah, status perusahaan tersebut itu adalah anak perusahaan dari perusahaan dana pensiunnya salah satu bank konvensional. Dan karena saat ini baru merintis atau baru didirikan belum lama, sehingga customer terbesarnya itu masih dari bank konvensional itu sendiri. Untuk produknya sendiri, itu yang dijual adalah seperti jaringan, data center, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya.
Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya jika saya bekerja di perusahaan tersebut? Jazakallah khairan, Ustadz. Bekerja sebagai apa Ibu di sana? Sebagai tim audit, Ustadz, internal kontrol. Audit, audit keuangannya. Bukan, audit eh, bisnisnya Ustadz. Jadi saat ini karena perusahaannya masih baru, sehingga seperti aturannya belum ada, seperti SOP-SOP-nya belum ada, dan juga culture perusahaannya juga belum terbentuk, sehingga saya diminta untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain itu membuat SOP perusahaannya Ustadz, dan kontrol dari setiap divisi yang ada. Hmm, jadi Ibu hanya membuat SOP-SOP, Iya, jadi tidak berhubungan dengan klien-klien Bank Ribawi tadi ya Bu ya, enggak, Ustadz. Hanya berhubungan dengan dengan internal perusahaannya aja. dari ya, Ya. internal dari karyawannya aja. Dan usahanya ada yang kliennya selain dari bank konvensional Ibu. Saat ini karena masih baru, itu kita masih mencoba apa ya, masih mencoba melebarkan. Namun karena eh, kita ini yang dikenal oleh perusahaan induknya, jadi sehingga untuk eh, operasional perusahaannya masih menjual ke eh, bank konvensional itu tadi, Ustadz. Tapi ke depannya kalau secara visi perusahaannya itu menjadi untuk umum, tapi saat ini belum ada, Ustadz, karena masih baru. Ya, kalau yang demikian masih dibolehkan Bu. Kenapa? Karena kita bermuamalah dengan memang perusahaan yang akan dijual secara umum. Ya, kliennya itu ada yang klien dari bank ribawi dan ada non bank ribawi. Berarti bercampur pendapatannya halal dan haram ke depannya. Dan tugas kita yaitu melakukan hal yang dibolehkan, hanya membuat SOP dan lain-lainnya. Dengan demikian, maka Allah Ta'ala itu hukumnya boleh. Hukum asal muamalah adalah boleh. Ya, dan ini tidak ada tolong-menolong dalam hal yang diharamkan. Jadi hukumnya kembali pada hukum asal muamalah itu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustadz, syukron, jazakallah khairan. Wa iyyaki. Ya, jazakillah khairan, Ibu Hasanah. Selanjutnya mungkin kepada Pak Adi, silakan Pak. Pada Pak Adi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Ustadz untuk waktunya. Izin bertanya Ustadz mengenai KPR di Bank Syariah Ustadz. Jadi misalnya kan akadnya murabah Ustadz, ketika nanti ada penawaran boleh dipilih gitu Ustadz. Misalnya asuransinya itu boleh enggak atau boleh diambil. Tapi ketika asuransinya itu asuransi syariah, apakah kita bisa memilih untuk kita ambil Ustadz? Seperti itu Ustadz. Ya, Syukuran Ustadz. Jazakallah khairan. wa iyyakum. Eh, asuransinya itu kan memang sudah include dengan akadnya ya Pak. Biasanya bank-bank itu mereka asuransi itu mereka hanya kerjasama sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga asuransi syariah. Jadi bukan kita yang secara terpisah. Memang mereka yang memilihkan dan itu sudah include kan Pak ya. Tadi Iya, Zat. Karena ada beberapa yang include, ada beberapa yang terpisah, Zat. Jadi pernah nanya, anak tanya tuh, ini Bapak boleh pilih, Pak, gitu. boleh pilih, iya milihnya. Tapi kan pilih Mhm. dari perusahaan yang mereka yang sudah kerjasama kan. Mhm. Ah iya, Zat. Nah, maksudnya pilih boleh ikut, boleh enggak, itu di situ maksudnya. Tapi bukan pilih, apa, bukan pilih lembaga, apa, asuransinya kita yang pilih. Maksudnya boleh pilih ikut atau enggak, itu, Zat, maksudnya. Iya. Dan pertanyaannya kalau kita
intinya dalam pelaksanaannya, Pak. Dalam pelaksanaannya itu sudah termasuk dalam akadnya atau akan dipisah asuransinya? eh Kalau terpisah gimana, Ustaz? Baik. Bagaimana kalau kita milihnya terpisah ya? Iya, nah, Ustaz. Ya, walau dalam asuransi yang pernah dikonsultasikan kepada saya yaitu asuransi jiwa. Ya, nggak tahu saya asuransi rumah. Dan intinya Hmm. setelah penelitian mahasiswa bahwa asuransi jiwa itu hampir sama saja dengan bentuk asuransi konvensional. Ya, banyak potongan-potongan yang saya perhatikan akad-akadnya eh, mengada-ada, biayanya itu mengada-ngada. Nah, sehingga Maksud. banyak ya masih banyak unsur ketidakjelasannya. Nah, dengan demikian dengan unsur ketidakjelasan, kalau seandainya mereka menjelaskan secara rinci produk asuransi mereka, saya yakin tidak ada orang yang mau ikut asuransi mereka. Ya, tidak ada yang mau karena banyaknya biaya-biaya dan potongan-potongan yang terlalu mengada-ada. Sebetulnya itu potongan-potongnya itu di asuransi konvensional, tapi karena syariah dibikinlah akad-akad syariah, ya. Tapi kadang-kadang tidak cocok dengan akad syariahnya, ya. Sehingga dengan demikian, Allah taala yang saya tahu itu asuransi jiwa. Adapun asuransinya berarti kebakaran, Pak ya. Iya, Ustaz. Jadi kebakaran ataupun si apa pemilik itu nanti meninggal. Kan nantinya kan ada diinformasikan ke bank agar tidak tertagih lagi gitu, Ustaz. Jadi ditutup, jadi di cover sama asuransi seperti itu, Ustaz. Fungsi yang di KPR sih setahu Ana kayak gitu, Ustaz. Hmm, ya. Allah taala sebaiknya jangan kalau kita ada pilihan jangan memilih yang itu. Oh, baik. Nah, Ustaz. Walaupun tuh syariah, Ustaz. Apa gimana, Ustaz? Iya, syariahnya perlu untuk lebih, saya tidak tahu Allah alam ya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, Intinya yang lebih aman itu kalau yang itu include ya, Ustaz, ya. Di akad ya, Ustaz. kalau include ya maka itu jelas lebih aman Nah, Ustaz. karena dia walaupun ada gharar tapi ghararnya hanya sebagai pengikut. Nah, Ustaz. Ya. Syukron, Ustaz. Terima kasih untuk waktunya, Ustaz. Dan juga tim. Ya. Jazakallah khairan. Waiyakum. Ya, wa jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Pak Adi. Mungkin selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan bisa raise hand atau chat pertanyaan di kolom chat ya. Ini mungkin ada pertanyaan Ustaz di kolom chat dari Bapak Amar Arkana. Bismillah, bagaimana hukum bekerja pada perusahaan jasa kursus bahasa sebagai staf perpajakan? Konsultan pajaknya maksudnya ya mengurusi pajak kursus bahasa tersebut ya kayaknya ya. Sepertinya seperti itu Ustaz. Tapi coba Bapak Arkana kita unmute ya. Silakan Bapak jika berkenan agar diskusinya lebih jelas ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, pertanyaan saya yang dimaksud adalah saya termasuk bagian dari Departemen Finance-nya dan kebetulan ditugaskan untuk mengurusi pajak perusahaan ya. Jadi setiap pelaporan pajak bulanan dan tahunannya saya dipercaya untuk mengerjakannya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini pekerjaannya dibolehkan. Kenapa? Untuk melindungi dari eh, supaya perusahaan tersebut mengeluarkan pajak terlindungi, tidak dizolimi. Ya, karena kalau tidak ada bagian pajaknya, bisa-bisa mereka melanggar aturan sehingga bisa terkena denda yang lebih besar. Dan untuk menghilangkan kezoliman yang lebih besar, maka dibolehkan kita bekerja untuk betul-betul supaya ya pajaknya sesuai dengan aturan.
Wallahu ta'ala. Berarti ini kita membantu orang yang dizolimi. Ya. Sebagaimana hadis Nabi katakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu ya yang zalim ataupun yang dizolimi. Nah, kita bekerja sebagai konsultan pajak suatu perusahaan berarti kita membantu mereka agar tidak makin dizolimi. Wallahu taala alam. Ya, baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Kepada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan, Bapak Ibu. Afwan Ustaz, mungkin karena belum ada yang bertanya Ustaz, mungkin boleh bertanya Ustaz ya. Silakan. Eh, ini Ustaz, jika misal ada si Fulan yang mempunyai hutang ribawi Ustaz. Nah, namun dari segi pendapatan beliau ini sangat terbatas Ustaz. Jadi mana yang harus didahulukan Ustaz? Apakah membayar hutang terlebih dahulu atau mendahulukan kewajiban seperti memberi nafkah kepada keluarga Ustaz? Ya. Eh, mana yang lebih didahulukan jika seandainya kita dihadapkan dua kewajiban. Yang pertama, kewajiban harus memberi nafkah diri kita dan istri serta anak-anak kita. Kemudian kewajiban kedua yaitu membayar hutang. Ya, hutangnya adalah hutang ribawi. Eh, ketika kita ketika salah seorang sahabat kita coba analogikan dengan salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya, bagaimana dia untuk mengelola keuangannya. Maka dia bertanya pada Nabi, innali dinarun. Ya, sesungguhnya saya memiliki 1 dinar. Pada siapakah yang lebih berhak saya berikan? Maka Nabi mengatakan, berikanlah pada dirimu. Kemudian, kalau seandainya saya memiliki dinar yang lain, kepada siapa saya berikan? Maka Nabi mengatakan, berikanlah kepada keluargamu. Nah, di sini ya kita lihat juga eh, dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lainnya bahwa Allah contohnya berfirman ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bahwa dalam hal kewajiban itu yang mesti kita lakukan adalah menyelamatkan diri kita dahulu. Ya. Maka kewajiban itu kewajiban yang pada diri kita, kemudian baru pada orang lain. Maka dengan demikian, ya, ketika kita dihadapkan dua pilihan dan pilihannya adalah bahwa untuk menyambung hidup diri kita dan istri kita atau membayar hutang lebih dahulu. Maka tentunya di sini adalah menyelamatkan nyawa kita dahulu. Karena kita lihat syariat Islam ya, di antara tujuannya adalah menjaga diri. Nah, hifzun nafsi yaitu untuk menjaga diri. Maka paling penting bagi kita dalam menjaga diri kita dahulu. Adapun hutang, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, adab ketika seorang berhutang, barang siapa yang mengambil harta manusia, ingin dalam hatinya untuk menyampaikan kepada pemiliknya, itu aman, akan dikembalikan kepada miliknya, maka Allah akan membantunya. Ya. Dari sini, hadis ini, para ulama mengatakan, ketika seorang berhutang, hendaklah dia niat dalam hatinya kepada Allah
ya niatkan pada Allah bahwa ini adalah kebutuhan dirinya dan Allah berdoa pada Allah, agar Allah membantunya. Seandainya dia tidak bisa melunasi di dunia, ya tapi karena niatnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, akhirnya sampai meninggal tidak melunasinya, maka semoga Allah membantunya dalam melunasinya. Ya, contohnya Zubair, ketika beliau merasa akan dekat ajalnya, berpesan pada anaknya Abdullah bin Zubair, mengatakan tidak ada yang aku khawatirkan ketika aku akan meninggal, yaitu kecuali hutangku yang begitu banyak. Maka jika engkau menghadapi kesulitan dalam membayar hutangku, maka berdoalah kepada Tuhannya Zubair, yaitu Allah SWT, agar memudahkan. Dan ternyata benar dugaan Zubair, beliau pun wafat dalam peperangan tersebut. Dan dan setelah itu, ya eh, Abdullah bin Zubair pun menjalankan nasihat orang tuanya. Beliau berdoa kepada Allah, akhirnya Allah mudahkan dalam melunasi hutangnya di dunia, yaitu terjual tanahnya ya dengan harga yang sangat mahal. Padahal ya tanahnya ini bentuk keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada harta. Di sini Imam Bukhari beri judul kisah Zubair ini, keberkahan harta orang jihad di jalan Allah. Ya, sehingga laku dengan harga yang sangat tinggi, sehingga bisa dilunasi hutangnya. Nah, inilah adabnya bagi seorang muslim. Ketika berhutang, betul-betul niatnya karena kebutuhan dan berdoa pada Allah bahwa dia ingin melunasinya. Kalau seandainya ya tidak bisa lunasi dunia, semoga Allah yang membantunya lunasi di dunia atau di akhirat. Wallahu taala alam. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban dan ilmunya Ustadz. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaannya masih di kolom chat ya, dari Bapak Dwiki Sugakti. Eh, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa pemanfaatan harta ribawi boleh digunakan untuk keperluan kontrakan? Kebetulan saya mengontrak bersama dalam satu rumah. Syukran. Saya belum paham pertanyaannya. Ya, mungkin masih belum jelas ya Ustadz ya. Iya, Bapak Dwiki boleh, Bapak Dwiki Subekti boleh unmute Pak. Silakan Pak. Ya, izin bertanya Ustaz. Eh, yang pertanyaan maksudnya itu Pak, Ustaz, saya kan kebetulan kontrak satu rumah bareng teman-teman anak gitu Pak, Ustaz. Eh, niatnya sih saya mau apa buat apa harta ribawi itu buat kayak beli-beli kayak perabotan keperluan kontrakan gitu Ustaz. Apa diperbolehkan seperti itu Ustaz? harta ribawi maksudnya apa itu, Pak? Eh, ini eh, bunga bunga bank gitu Ustaz. Jadi memiliki tabungan, Ya, kemudian bunganya kita ambil, kita gunakan untuk beli perabotan gitu. nah Ustaz. Perabotannya itu kebutuhan kita apa kebutuhan teman-teman, Pak? Kebutuhan bersama sih Ustaz. Ya. Jadi pertanyaannya apakah itu termasuk yang dibolehkan? Iya, nah Ustaz. Emang bunganya banyak ya, Pak ya? Eh, kebetulan kan anak setiap bulannya itu ada itu ya Ustaz, ada apa perinciannya. Jadi anak catat setiap bulannya gitu Ustaz. Ini sudah terkumpul beberapa bulan gitu Ustaz. Kira-kira berapa total bunganya, Pak? Eh, sekitar 100 ribuan baru Ustaz. Soalnya Hmm. baru 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 beberapa bulan anak di bank ini Ustaz. Soalnya baru bekerja terus diharuskan mendaftar buat di bank konvensional gitu Ustaz. Untuk terima gaji. Nah, Ustaz. Ya. Nah, maka
antum daruratnya untuk nerima gaji, Pak. Nggak boleh dibiarkan uangnya berada di sana. Ya, karena kaidah yang disampaikan para ulama bahwa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat itu bolehnya menjadi boleh hanya sekedar daruratnya saja. Antum daruratnya untuk menerima gaji. Maka tidak boleh setelah terima gaji dibiarkan uang tersebut berada di rekeningnya itu. Kenapa? Karena mendapatkan bunga jadinya. Ya, jelas kita tidak tidak halal lagi menjadi sesuatu yang haram jadinya. Maka Hmm. segera bertobat. Ya, untuk kedepannya tidak boleh uang itu berada di sana. Segera ambil, pindahkan ke rekening syariah. Nah, kemudian bagaimana Ustadz yang sudah terlanjur, yang sudah ada bunganya? Maka bolehkah kita beli perabotan ya untuk digunakan bersama-sama? Apakah ini termasuk kebutuhan untuk sama-sama? Kebutuhan bersama-sama itu ya berarti dia tidak dimiliki. Kalau antum beli berarti milik siapa jadinya, Pak? Itu mungkin ya nggak ada kepemilikan sih Ustaz ya jadinya. Iya, kalau bersama itu kepemilikan bersama. Contohnya Nah, untuk jalan, ya. Jadi nggak ada pemiliknya pemilik bersama. Tapi kalau antum beli dipakai sama-sama tapi tak milik antum berarti itu masih antum nggak boleh. Ya, benar-benar. ya. Itu yang masuk ke diberikan sarana umum itu kepemilikannya menjadi milik umum. Berarti buat kayak keperluan umum di RT kayak gitu bisa Ustaz. Iya, untuk keperluan umum. Contohnya keperluan umum atau lebih baik keperluan umum itu sudah ada yang mengatur pemerintah. Lebih baik antum berikan pada teman antum yang memang kekurangan ya atau Hmm. kerabat yang masih kekurangan diberikan pada mereka. Oh itu boleh berarti Ustaz. Iya, dibolehkan Hmm. bagi orang fakir miskin yang kebutuhannya masih kurang, halal bagi mereka yang haram tersebut untuk menyambung nyawa mereka. Nah, satu lagi Ustaz. Ya, Afwan, silakan. Pak, Pak Dwiki, Kayaknya mungkin ya ada mungkin bertanya bisa lain. didahulukan yang lain terlebih dahulu, Oh, Pak siap. Dwiki. Nah, Insya Allah jika masih ada kesempatan nanti akan dilanjut ya, Pak Dwiki ya. Mohon ditunggu saja, Pak. nah, nah, nah. Baik, selanjutnya mungkin kita dahulukan Bapak Ahmad Analial Gulam ya. Silahkan Pak Ahmad. Halo Pak, suaranya belum terdengar Pak. Baik, ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan. Izin bertanya, Ustadz. Eh, saya saat ini sedang KPR, Ustadz, di salah satu bank syariah, di mana eh, beberapa tahun lalu sebelum melakukan akad, saya melakukan DP ya, Ustadz, ngasih DP gitu. Nah, saat ini saya belajar beberapa ilmu yang saya tahu. Nah, kemudian saya ingin rencananya mau melunasi rumah itu agar lebih cepat. Qadarullah ketika saya tahu totalnya itu tidak sanggup Ustadz. Nah, kemudian dari marketing bank tersebut menawarkan akad lagi Ustadz MMQ. Nah, itu secara hitungan ketika rumah saya ini diakadkan ulang menjadi MMQ, itu insya Allah saya bisa melunasinya bisa lebih cepat gitu Ustadz dibandingkan dengan saya menyicil sebelum dilakukan akad ulang. Itu bagaimana ya Ustadz untuk hukumnya? Jazakallah khair. MMQ gimana prakteknya, Pak? Jadi MMQ ini kalau penjelasan dari apa namanya dari pihak marketingnya itu seolah-olah rumah saya itu dibeli lagi Ustadz sama pihak bank, tapi dengan porsi eh, persentase Ustadz gitu. Jadi rumah saya dibeli semisal harga rumah saya 200 juta. Kemudian di pihak bank membeli lagi rumah saya 150 juta.
Nah, 50 jutanya dari saya. Nah, 150 jutanya itu yang punya bank itu nanti saya cicil. Dengan saya cicil ini nanti lama-lama kepemilikan itu akan menjadi milik saya gitu, Ustadz. Jadi kayak seperti bekerja sama gitu, Ustadz. Kenapa antum ingin merubahnya jadi MMQ, Pak? Jadi kalau MMQ ya Ustadz itu kalau semisal di MMQ itu nominalnya saya bisa insya Allah bisa melunasi lebih cepat gitu Ustadz. Karena kalau tidak di MMQ itu anggap lah ya Ustadz saya harus melunasi 200 juta. Nah itu saya belum ada dana segitu. Tapi ketika di MMQ itu langsung turun Ustadz bisa 100 juta. Nah 100 juta ini saya insya Allah sanggup gitu. Jadi saya melakukan akad ulang dengan tujuan untuk mempercepat proses pelunasan rumah gitu Ustadz. Kenapa dibikin akad ulang, Pak? Ya itu Ustadz tujuannya untuk supaya bisa Enggak, cepat lunas saja itu Ustadz. akad jual beli yang pertama itu kan mengikat. Kenapa, alasan apa dibikin akad baru? Apa Ya itu alasan? Apa alasannya akad yang pertama itu dibatalkan? Karena di akad yang pertama itu kan dia mengikat, lazim. Jadi masing-masing pihak harus menepati akad yang pertama. Apa unsur antum ingin batalkan akad pertama itu apa, Pak? Apakah tidak sesuai syariat atau apa? ya apa namanya jadi cuma gini Ustadz, saya mau gimana caranya supaya saya bisa cepat lunas gitu Ustadz. Lunas Hmm. dari apa namanya kredit itu Ustadz. Kalau saya mengikuti akad tersebut, saya akan eh, lebih lama untuk lunasnya gitu. MMQ itu apa Dan kepanjangannya, Pak? eh, Mutana kisah itu Ustadz saya eh, kurang begitu paham untuk ininya apa namanya kepanjangannya Ustadz. Musyarakah mutanakisah. Ya, itu. Jadi, Sepertinya begitu Ustadz ya. padahal rumahnya rumah antum. Kemudian dibeli lagi oleh bank. Kemudian dijual Iya lagi pada Ustadz. antum. Gitu. Iya begitu. Yaitu jual beli inah. Jual beli inah itu diharamkan oleh para ulama. Hmm. Padahal barangnya sudah milik antum. Kenapa antum beli lagi dari banknya? Itu jual beli inah, tidak dibolehkan. Nah, itu tadi yang sering ditawarkan oleh lembaga keuangan ketika kita beli eh, bank, ketika kita KPR dari bank konvensional, kemudian bank syariah menawarkan kita dengan cara MMQ ini, itu tidak dibolehkan. Biasanya harganya lebih mahal, tetapi saya heran kenapa lebih murah. Karena dengan MMQ itu dia eh, akan eh, lebih panjang masa kreditnya, ya. Dan pastinya dengan lebih panjang itu marginnya lebih besar. Jadi ruginya dua kali. Pertama jual beli inah yang diharamkan, kemudian marginnya makin besar. Bunganya lebih besar jadinya. Ya, maka ini bukan solusi, tapi ini adalah sesuatu yang haram dan lebih dizolimi lagi. Ya, Allah Ta'ala kalau antum sudah ada akadnya tidak bertentangan syariah ya udah, tinggal tawakal pada Allah aja untuk segera bisa melunasinya. Tidak boleh untuk solusi dengan cara inah. Ya, Allah Ta'ala. Jadi dari haram saja tidak boleh, apalagi ini dari akad yang kalau memang sudah sesuai syariah ya udah, antum tinggal melunasinya aja. Baik Ustadz. Ya. Jazakallah Jadi khair Ustadz. saya perjelas kembali jual beli inah itu ya si bank membeli rumah kita dan nanti dia jual lagi pada kita. Pada hakikatnya ini hanya bukan jual beli rumah ya. Dan ini ketika Hindun bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah bahwa suaminya Zaid membeli budak dari istrinya tersebut. Ya, kemudian dijual lagi kepada uh, istrinya. Ya, Zaid membeli dari istrinya, dijual lagi pada istrinya. Maka Ummul Mukminin Aisyah katakan pada Zaid,
pahalanya berperang bersama Nabi dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan jual beli ina ini adalah satu perbuatan dosa besar. Dia adalah riba. Ya, wallahu ta'ala. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz atas jawaban dan ilmunya Ustadz. Eh, saat ini kita ke kolom chat Ustadz ya. Pertanyaannya dari Bapak Gisbahus Surur. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apakah boleh berinvestasi di pasar modal? Investasi dengan membeli saham sebuah perusahaan tempat kami bekerja atau perusahaan yang lainnya. Gitu Ustadz. Ya. Em, Kila para ulama tentang membeli saham perusahaannya. Bapak, saya yang bertanya, saya ingin lebih tahu, lebih rinci saham perusahaannya ini seperti apa. Baik. Pada Bapak Isbahus Surur, silakan Pak. Jika berkenan di unmute agar diskusinya lebih bagus ya. Silakan Pak. Supaya lebih tepat sasaran jawabannya. Pak Dodi boleh dibantu untuk unmute. Sudah ya, sudah di unmute. Mungkin Bapak boleh di accept ya unmute-nya. Ya, Pak, silakan. Halo Pak. Silakan Pak, mohon berkenan di unmute. Gimana nih Ustadz, belum ada respon Ustadz. Eh, ya, kalau nggak Lebih respon lanjut berarti dulu. bapaknya nggak ingin di apa berarti. Eh, Beliaunya sedang tidak ada, ya. Beliaunya sedang tidak Iya, ada, maka kita nggak. Kalau kita jawab, beliaunya tidak. khawatir belum tepat juga Ustadz ya. Ya. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan lain Ustadz. Ada pertanyaan titipan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Afwan ingin bertanya, jika seseorang ingin membeli rumah ke developer dan developer memberikan opsi menyicil di awal untuk rumah yang akan dibangun sekitar 2 tahun ke depan, apakah yang lebih baik adalah mencicil ke developer atau investasikan dana tersebut ke lembaga keuangan syar'i, Ustaz? Hmm, jadi pertanyaannya mana lebih baik kita mencicil, ya, ke beli rumah Ya, atau sebelum diinvestasikan. 2 tahun ke depan. Ya, ini pertanyaannya masalah bisnis ya. Tapi Pilihan tidak Ustaz. apa-apa, kita coba bahas. Silakan lebih lanjut, Ibu. Kepada Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi agar Ya. diskusinya lebih enak ya. Yang ingin saya tanyakan, Ibu sudah punya rumah apa belum? Silakan Ibu Dewi boleh berkenan untuk di unmute. Karena bagus dan tidak bagusnya dilihat dari kemampuan bayarnya. Ya. Kalau biasanya cicilan ke developer itu butuh waktu bertahunan, ya butuh tahunan. Dan jika kita memang merasa bahwa pendapatan kita aman untuk mencicilnya sampai tahunan tersebut, ya maka karena kita belum memiliki rumah, tentu eh, rumah ini lebih apa namanya kita sangat membutuhkannya di antara kebutuhan pokok adalah rumah. Sedangkan investasi, ya, di dalam Islam ada kemungkinan kita menanggung rugi, ya. Maka oleh karena itu
dilihat dulu investasinya itu, pastikan dulu sesuai syariah. Kemudian kalau terjadi kerugian, maka kita akan menanggung kerugian. Maka melihat dari sisi eh, investasinya itu sendiri. Ya. Kalau memang dirasa investasinya aman sesuai syariat Islam dan rumahnya juga belum terlalu perlu dan belum bisa mencicil untuk tahunan, maka ya lebih baik dengan demikian ya investasikan dulu saja sambil menabung yang lainnya. Karena bagaimanapun dengan membeli secara kredit itu yaitu membebani diri kita menjadi berhutang dengan waktu yang lama. Allah taala alam. Masya Allah. Ini Ustaz, ternyata dijawab Bu Dewinya, tapi mungkin beliau belum berkenan untuk di-unmute ya. Beliau chat ke apa direct message. Beliau bilang sudah punya Ustaz, sudah punya rumah, namun untuk keperluan investasi insya Allah Ustaz. Ya, itu tadi keperluan investasi. Dia dilihat saja bahwa ya, kalau memang investasi rumah dirasa bisa dimanfaatkan rumahnya disewakan lagi ya silakan saja ya. Maka keduanya dibolehkan dalam syariat. Ya, Itu Masya hanya Allah. Baik. masalah bisnis saja. Wallahu taala. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya mungkin dari Bapak Duindri Agus. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, saya pernah baca kalau kredit untuk biaya makan itu boleh. Dalam hal ini, kartu kredit dipakai berbelanja bahan makanan pada saat keuangan sudah menipis atau tidak ada. Mohon penjelasannya Ustadz, hal ini apakah boleh atau tidak? Mungkin yang maksud pertanyaannya boleh melakukan riba karena untuk kemakan gitu ya. Nah, ya. eh Terus nanti yang harus kita pahami dahulu ya bahwa para ulama membolehkan itu betul-betul darurat ya, dan darurat tidak ada jalan lain. Sering di antara kita ini dikit-dikit pinjam padahal masih memiliki aset ya, memiliki aset misalkan utang untuk makan padahal handphonenya masih ada atau masih ada aset yang lain. Maka terlalu mudah kita untuk mengatakan ini darurat, ini darurat. Ya, kadang-kadang bahkan untuk gaya hidup yang merasa wah handphone ini udah perlu. Nah, maksud saya ya yang darurat itu memang itu jalan terakhir. Jalan terakhir tidak ada lagi aset kita yang bisa kita jual dan kita bisa mati ya kalau tidak makan. Nah, itu yang dibolehkan. Dan juga kita akan jadi pertama akan membebani diri sendiri kalau pinjam dengan cara apa namanya di aplikasi-aplikasi tersebut nanti kita akan diteror. Ya, membayarnya seperti apa? Maka lebih baik menjaga diri kita ya dari melakukan riba tersebut dengan menjual aset atau dengan hidup lebih sederhana. Kita lihat bagaimana ya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, sampai hampir-hampir sampai ke mau meninggal. Beliau mengatakan saking laparnya beliau sampai tidak sadarkan diri. Padahal halal bagi beliau untuk meminta-minta, tapi beliau tidak meminta. Ya, karena kalau orang sudah dalam keadaan memang tidak memiliki, maka boleh untuk meminta untuk supaya tidak meninggal. Tapi beliau tidak pernah meminta. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya eh, lebih sabar, bersabar dalam untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lebih baik. Ya, maka di zaman kita sekarang tadi, zaman kita sekarang ini sangat banyak orang sedikit-sedikit pinjaman online, dikit-dikit pinjaman online. Tapi padahal dia masih bisa hidup dengan lebih menghemat atau menjual aset. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban antum Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Amar Arkana, mungkin berkenan untuk di-unmute Pak. Silakan Pak Amar.
Pak Amar, silakan. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini, Ustadz. Bagaimana hukum jika kredit rumah kita dianggap lunas ketika suami atau istri meninggal dunia? Pelunasan karena asuransi jiwa yang dilakukan bersamaan akad kredit dari bank syariah, Ustadz. Jadi hukumnya maksudnya kita tidak bayar lagi utangnya gitu. Betul, sepertinya seperti itu, Ustadz ya. Karena suami atau istri meninggal dunia. Allah Ta'ala kalau memang sudah include berarti ya biasanya include dengan asuransinya. Ini asuransi syariah ya. Maka otomatis utangnya sudah dibayarkan. Ya. Maka tidak utangnya sudah lunas. Maka tidak ada kewajiban lagi untuk bayar utangnya. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, baik. Ustadz, jazakallah khairan. Baik, Ustadz, jazakallah khairan, Ustadz, atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Allahumma amin. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.00, sehingga untuk kajian kita pada malam hari ini, mohon izin kita cukupkan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum dapat bertanya. Semoga bisa bertanya di lain kesempatan. Terima kasih banyak Ustadz Ervandoni atas ilmunya dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian ini. Jazakumullahu khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Insya Allah sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di kajian berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, dan Yurbi Sodakot, Bapak Ibu jika ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut, bisa langsung menyimaknya di Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube-nya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Ustadz, jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustadz. Rabbana taqabbal minna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.